Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Elisa Ratna Dewi dengan NIM 14014203223 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah praktikum mengenai cara pembuatan alat peraga sederhana. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah alat dan bahan serta langkah-langkah dalam praktikum yang akan saya lakukan. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang akan digunakan yang pertama yaitu ada gambar animasi mengenai ciri-ciri makhluk hidup, kemudian ada gunting, kemudian ada jarum dan juga benang, kemudian terdapat staples, double tip, penggaris, dan juga kertas-kertas warna. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Nah, inilah hasil dari alat peraga yang telah saya buat. Nah, untuk penjelasannya sendiri, yang pertama, ini adalah merupakan alat peraga yang berkaitan dengan materi atau mata pelajaran ilmu pendidikan alam yang diperuntukkan untuk kelas 3, tema 1, subtema 1, mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, langsung saja yang pertama, yaitu mengenai ciri-ciri makhluk hidup berupa tumbuh dan berkembang. Seluruh makhluk hidup pasti akan mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan yang mana diawali dari masa anak-anak atau dapat juga dikatakan sebagai masa balita dari umur 0 sampai 5 tahun hingga bertumbuh dan berkembang menjadi tumbuh dewasa. Nah, dapat juga ditunjukkan pada alat peraga ini berupa terjadinya perubahan dari masa anak bayi, kemudian tumbuh menjadi anak yang bisa merangkak. Kemudian yang kedua itu sudah dapat berdiri atau berjalan, dan kemudian yang ketiga tumbuh besar atau tumbuh menjadi, yang keempat itu tumbuh menjadi dewasa. Nah, kemudian selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri makhluk hidup yang membutuhkan makanan dan juga minuman. Di sini pada alat peraga dijelaskan bahwa tumbuhan membutuhkan air untuk yang dijadikan sebagai makan ataupun minumannya. Nah, tumbuhan sendiri juga memerlukan sinar matahari, yang mana sinar matahari ini digunakan untuk proses fotosintesis yang dapat membantu tumbuhan dalam memperoleh atau membuat makanan, yang mana dalam proses fotosintesis ini membutuhkan sinar matahari agar dapat menghasilkan makanan yang dapat dijadikan energi bagi tumbuhan itu sendiri. Nah, berbeda dengan manusia, manusia membutuhkan makanan dan minuman berupa seperti air, kemudian nasi, dan juga lain-lain. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri makhluk hidup berupa perkembangbiakan. Baik manusia, hewan, maupun tumbuhan pasti akan mengalami proses perkembangbiakan. Hal ini dikarenakan mengapa? Karena proses perkembangbiakan ini bertujuan untuk menghasilkan keturunan sehingga tidak terjadi kepunahan pada hewan maupun tumbuhan serta keturunan dari manusia itu sendiri, sehingga perkembangbiakan pada makhluk hidup ini sangatlah perlu. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri makhluk hidup berupa peka terhadap rangsang, yang mana dalam alat peraga ini ditunjukkan adanya tanaman putri malu. Tanaman putri malu ini dapat mengalami dalam
pada tanaman putri malu ini akan mengalami atau peka terhadap rangsang ketika disentuh oleh suatu benda maupun dapat disentuh oleh manusia, hewan maupun lain-lainnya. Yang mana ketika putri malu ini atau tumbuhan putri malu ini disentuh dengan manusia ataupun hewan, maka daun-daunnya pun akan menguncup atau tidak akan menguncup, sehingga hal itulah yang menandakan bahwa makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri peka terhadap rangsang. Nah, itulah penjelasan mengenai alat peraga yang telah saya buat. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.